Ingat gak kita kemarin belajar tentang apa? Teks eksposisi. Sudah membahas tentang apa saja? Pengertian, tujuan, ciri-ciri, unsur, terus jenis-jenis. Masih ingat gak unsur-unsur teks eksposisi ada berapa? Teks eksposisi sudah membahas tentang apa saja? Pengertian, terus ciri-ciri, terus unsur-unsur, terus jenis-jenis. Unsur dari teks eksposisi ada berapa? Dua apa saja? Gagasan dan fakta. Selanjutnya jenis-jenisnya ada berapa? Sebutkan apa? Hari ini kita akan belajar tentang pola pengembangan dan struktur teks eksposisi. Tadi yang kalian baca, apa sih pola pengembangan teks eksposisi itu ada apa aja? Pola berbagi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pola apa? Pola umum khusus. Pola umum khusus ini biasanya disebut dengan pola deduktif. Apa? Ada yang tahu apa itu deduktif? Ada yang sudah belajar apa itu deduktif? Tahu nggak apa deduktif? Deduktif. Kenapa disebut dengan deduktif? Karena gagasan atau ide utama yang ada di pola umum khusus ini berada di awal paragraf, ya? Apa? Apanya yang ada di awal paragraf? Nah, polanya. Ide atau gagasan utama, ide pokok. Kalian sudah sering mendengar apa itu ide pokok? Inti dari yang ada di dalam paragraf tersebut itu disebut ide pokok. Ya, jadi kalau pola umum khusus itu biasa dikenal dengan deduktif. Kenapa? Karena ide pokok atau gagasan utamanya terdapat pada awal paragraf. Setelah ada ide pokok atau gagasan utama di awal paragraf, selanjutnya ada argumen-argumen penjelasannya, ya. Tadi kan ide pokoknya dulu dijelaskan, lalu nanti setelah itu ada argumen. Jadi setelah ada ide pokok atau gagasan utamanya, selalu diikuti dengan penjelasannya, ya. Selanjutnya yang kedua ada pola apa? Pola khusus umum. Ya, ada yang tahu nggak pola khusus umum itu biasa disebut dengan apa? Ya, betul. Nah, kalau pola khusus umum itu tadi kebalikan dari yang umum khusus. Kalau umum khusus itu deduktif, kalau khusus umum induktif. Apa? Induktif. Jangan kebalik, ya. Kalau khusus umum pasti induktif. Nah, kenapa disebut induktif? Kalau tadi deduktif itu ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Kalau misalnya induktif itu ide pokoknya ada di akhir paragraf. Biasanya di akhir kalimat yang ada di paragrafnya itu disebut pola induktif. Jadi ide pokoknya terdapat di mana? Di akhir, ya. Ide pokoknya berada di akhir paragraf. Karena tadi kalau misalnya yang ini pola deduktif, idenya ada di awal, terus diikuti dengan penjelasan. Kalau ini mah penjelasan dulu, baru di akhir ada ide pokok. Nah, contohnya gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar. Yang dilihatnya ke depan. Baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Nah, itu disebut penjelas, ya. Karena tadi menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Gerakan pecinta alam. Nih, terakhir di sini disebut ide pokoknya itu yang ini. Fenomena semacam itu merupakan
bahwa remaja saat ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi ide pokoknya tentang remaja itu saat ini tidak selalu hanya bersifat negatif. Dijelaskan tadi di awal ada kegiatan mengikuti pecinta alam dan sebagainya ya. Jadi ingat kalau misalnya pola khusus umum disebut induktif karena hidup selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Jadi pokoknya kalau di dalam ilustrasi itu gagasan teh disimpan di awal. Gagasan teh apa kemarin? Masih ingat gagasan apa? Ada gagasan, ada fakta. Gagasan apa? Ide atau pendapat. Jangan sampai salah kalau fakta. Fakta sesuatu yang benar-benar ya sesuai dengan kenyataan. Ingat gagasan, pokoknya kalau ada gagasan berarti pendapat. Jadi di dalam pola ilustrasi gagasan terdapat di awal paragraf. Setelah ada gagasan di awal paragraf itu selanjutnya ada gagasan-gagasan pendukung untuk menguatkan apa yang tadi ada di awal paragraf. Misalnya tentang tadi yang ini remaja ya, kalau remaja itu tidak selalu bersifat negatif kata orang itu. Terus dikasih gagasan pendukung. Gimana caranya biar remaja itu baik? Dijelaskan. Contohnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu ya. Jadi ada gagasan pendukung biar pembaca itu yakin ya. Nih. Selanjutnya ada contohnya, dengarkan ya. Ini contoh pola ilustrasi. Olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Pasalnya, dengan berolahraga, kita dapat terhindar dari penyakit. Misalnya saja dengan berenang, olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernafas. Selain itu, semua jenis olahraga dapat menyehatkan badan. Tadi gagasannya tentang apa? Iya, olahraga itu dapat menyehatkan badan. Itu teh merupakan gagasan karena orang itu berpendapat bahwa olahraga bisa menyehatkan badan, ya. Nah, terus ilustrasinya teh ada di mana? Tadi ada dengar nggak kata misalnya? Dengar. Nah, itu berarti dia mengilustrasikan kenapa olahraga itu menyehatkan badan. Contohnya dengan berenang dapat menyehatkan paru-paru atau pernapasan ya. Jadi misalnya di sini membandingkan suatu hal dengan pokoknya suatu hal yang berbeda gitu ya. Jadi dua benda yang berbeda, misalnya TV dengan kulkas, dia bandingkan lalu dicari apa kesamaan dan perbedaannya. Contohnya seperti ini. Susu kedelai dikenal sebagai sumber protein, tetapi kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, lebih kecil dibanding susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Apa yang dibandingkan di sini? Susu kedelai dengan susu sapi. Susu kedelai dengan susu sapi. Mana yang lebih besar antara susu kedelai dan susu sapi kandungan proteinnya? Susu sapi. Jadi penulis itu membandingkan antara susu kedelai dengan susu sapi. Paham? Biasanya reduktif. Kenapa? Karena gagasannya utama berada di awal paragraf. Kalau yang khusus umum disebut dengan apa? Induktif. Kenapa disebut induktif? Gagasannya berada di awal paragraf. Paham? Selanjutnya struktur. Ada berapa channel struktur teks eksposisi teh? Apa saja? Yang pertama struktur teks eksposisi ada tesis. Tesis berisi pernyataan penulis mengenai isu, masalah atau pernyataan umum terkait topik yang sedang dibahas. Bagian ini berisi pemikiran penulis yang nantinya akan diperkuat oleh rangkaian argumen. Pokoknya tesis itu berisi pernyataan tentang suatu hal, nanti pernyataan ini akan diperkuat. Jadi seperti tadi gagasan ya, gagasannya itu pokoknya tentang itu, nanti akan ada penjelasnya ya, agar pembacaan rangkaian argumen. Bagian tersebut berisi argumen penulis yang mendukung tesis. Ya, tadi kalau di dalam tesis
Nah, di dalam rangkaian argumen itu berisi fakta-fakta. Tesis berisi apa? Tesis ya, pernyataan. Kalau di rangkaian argumen berisi apa? Berisi apa? Tanda-tanda. Hah? Apa? Untuk memperkuat tesis. Di dalamnya berupa fakta maupun data agar pembaca yakin terhadap apa yang tadi disampaikan pada tesis. Selanjutnya di penegasan ulang itu merupakan kesimpulan dari apa yang tadi dibahas. Tesis sama di rangkaian argumen kesimpulannya ada di akhir ya. Biasanya kalian suka lihat kan kesimpulannya ada di akhir. Nah, itu disebut penegasan ulang. Contohnya ibu bacakan ya. Nih, ini merupakan bagian tesis. Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Namun, orang yang pernah terinfeksi COVID-19 harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Nah, tadi pernyataannya teh tentang apa sih? Vaksin COVID-19 harus menunggu 3 bulan apabila pernah menderita COVID. Itu jadi pernyataannya itu bahwa pemerintah itu harus menggencarkan vaksin COVID-19. Itu disebut tesis ya. Jadi tesisnya itu memuat pernyataan tentang COVID-19. Selanjutnya ini adalah rangkaian argumen ya. Praktisi kesehatan Dr. Andi Khomeini Takdir mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total, sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman, antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan. Meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Nah, di sini argumennya memperkuat pernyataan tadi bahwa kalau misalnya orang yang sudah terpapar COVID-19 harus vaksin itu setelah 3 bulan. Jadi menjelaskan kenapa sih harus menunggu dulu selama 3 bulan ya, agar tidak terpapar lagi. Selanjutnya adalah bagian penegasan ulang atau disebut reiterasi. Oleh sebab itu, demi keamanan sebaiknya penyintas menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan saran tenaga kesehatan. Jadi analisis tadi pola pengembangan. Ibu bacakan teksnya, kalian tentukan ini termasuk pola pengembangan apa ya? Di antara 4 yang tadi. Pola umum khusus, pola khusus umum, ilustrasi atau perbandingan ya. Tahun lalu yang tercatat sebanyak 4.300 kasus. Ini disebut apa? Tesis. Kan tadi sudah argumen, berarti ini tesis. Pernyataan ya bahwa Komnas Perempuan mencatat tentang jumlah kekerasan yang ada di Indonesia. Sekarang yang terakhir, meski jumlahnya menurun, jumlah kasus kekerasan pada perempuan sepanjang 2020 masih memprihatinkan. Penegasan ulang